Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Percaya dan Taat, Trust and Obey. Saya tahu saya banyak kali dalam bulan-bulan bahkan tahun sebelumnya, tahun 2023, saya banyak mengajarkan kepada saudara tentang percaya dan taat, percaya dan taat. Tapi mari pagi ini ada sesuatu pewahyuan baru yang Tuhan singkapkan tentang percaya dan taat yang terambil ayatnya dalam Yohanes pasal 3. Kita akan sama-sama baca di ayat yang 36, saudara ya. Yohanes pasal 3:36, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat firman Allah ini ya. Yohanes 3 ayat 36, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bicara satu tema yang sederhana pagi ini, bicara tentang percaya dan taat. Dari Yohanes 3:36 ayat yang barusan kita baca ini, yang Tuhan singkapkan kepada saya begini, bahwa ternyata dalam hidup kekristenan kita ini nggak cukup jadi orang Kristen yang hanya berhenti pada titik percaya. Tapi Tuhan mau kepercayaan kita itu disertai, dibuktikan dengan ketaatan dalam hidup kita. Kalau Anda perhatikan Yohanes 3 ayat 36, saya baca ulang sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan singkapkan kepada kita pagi ini lewat ayat ini. Perhatikan saya baca saudara ya. Barang siapa percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, apa Alkitab katakan? Ia beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya. Tetapi diterangkan kalimat berikutnya, barang siapa tidak taat, ada kata percaya, ada kata taat atau tidak taat. Barang siapa tidak taat kepada anak, apa Alkitab katakan? Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah atau hukuman Allah tetap ada di atasnya, tetap ada dalam hidupnya. Sudah percaya. Alkitab katakan barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Dia beroleh keselamatan. Tetapi pertanyaannya, apakah kekristenan kita hanya cukup percaya kita terima keselamatan? Apakah kita hanya cukup berhenti puas pada titik percaya, maka kita menerima yang Alkitab katakan menerima hidup yang kekal? Menurut ayat ini, kalimat berikutnya diterangkan, apabila kita sudah percaya, tetapi barang siapa tidak taat, hanya berhenti pada percaya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi Alkitab katakan barang siapa tidak taat hanya percaya saja. Tetapi dalam kepercayaannya kepada Yesus dia sama sekali gak punya ketaatan. Tidak taat. Apa kata Alkitab? Tidak taat kepada anak. Ia tidak akan melihat hidup. Hidup apa ini? Zoe, hidup yang kekal. Ia tidak akan melihat hidup. Ia tidak akan mengalami namanya hidup kekal keselamatan itu. Melainkan, apa kata Alkitab? Kalau percaya, tapi ternyata kita nggak buktikan kepercayaan kita dengan ketaatan kita. Murka Allah dikatakan tetap ada di atasnya, tetap ada di atas hidup kita. Kalau kita cuma berarti percaya. Apa yang Tuhan singkapkan kepada kita lewat ayat ini? Bahwa ternyata goalnya Tuhan dalam hidup kekristenan kita bukan hanya berhenti pada percaya. Goalnya Tuhan, kata Yohanes 3:36. Percaya kita sampai pada yang namanya ketaatan. Percaya harus taat. Jadi berdasarkan dari ayat yang kita baca ini saudara ya, yang Tuhan inginkan, coba Anda lihat gambar ini. Jadi kita ngerti goalnya Tuhan sekarang. Bahwa ternyata yang Tuhan inginkan dalam hidup kita
bukan hanya sebatas percaya ya, tetapi kepercayaan kita harus dinyatakan lewat ketaatan. Tapi jujur, disadari atau tidak, dalam hidup kekristenan kita, selama ini yang kita perjuangkan hanya sampai percaya. Bahkan gereja pun, kita ngomong gereja nih saudara ya, saya nggak tunjuk nama gerejanya apa. Pokoknya gereja secara umum yang diperjuangkan itu apa? Dunia dari tidak percaya, dunia menjadi percaya. Disadari atau tidak, selama ini kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan gereja Tuhan pun yang diperjuangkan adalah dunia dari tidak percaya menjadi percaya. Doa kita pun mengarahkan doa kita supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya. Makanya gak heran ketika ada satu jiwa yang berhasil kita tuntun sampai yang tadinya dia gak percaya pada Tuhan, lalu dia jadi percaya pada Tuhan, ambil keputusan lewat tuntunan saudara, lewat mentoring saudara bahwa Yesus juru selamat. Dia yang tadinya tidak percaya kemudian jadi percaya. Biasanya hati kita sangat gembira. Hati kita sangat bersuka cita karena ada satu jiwa yang tadinya tidak percaya kemudian jadi percaya pada Yesus. Sukacita kita luar biasa. Dan saya sepakat untuk hal ini. Saya setuju akan hal ini. Karena memang Alkitab yang katakan satu jiwa bertobat, satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. Saya aminkan itu. Tapi dengar baik-baik, tanpa sadar bahwa gereja yang diperjuangkan, orang percaya kita orang Kristen yang kita perjuangkan hanya supaya dunia yang tidak percaya jadi percaya. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Memang satu jiwa percaya seisi sorga bersorak-sorai. Tapi saya mau bawa saudara lebih dalam pagi ini lewat pengajaran pewahyuan firman Allah ini. Bahwa ternyata goalnya Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kekristenan kita. Kita nggak boleh hanya berhenti pada percaya. Inginnya Tuhan, goalnya Tuhan adalah kepercayaan kita sampai dibuktikan, diwujudkan lewat ketaatan kita. Makanya hal ketaatan selalu saya ajarkan begini kepada saudara. Ketidaktaatan kita adalah bukti dari ketidakpercayaan kita kan. Kalau kita, dengar baik-baik. Kalau kita mempercayai sesuatu, loh kita pasti melakukan hal itu. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kalau kita nggak bisa mentaati hal itu cuma membuktikan kita nggak mempercayai akan hal itu. Kita nggak percaya, makanya kita nggak melakukan. Kita nggak melakukan karena memang kita nggak percaya. Coba kalau kita percaya, wah kita dengan senang hati akan melakukannya. Iya kan? Nah persoalannya, kita lihat lewat firman Allah ini kita menjadi sebuah evaluasi. Mari lewat pengajaran firman Allah pagi ini tentang percaya dan taat, kita evaluasi kepercayaan dan ketaatan diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara saudara berkata begini, saya ini sungguh-sungguh Pak percaya pada Yesus. Buktinya tiap hari Minggu saya datang ibadah. Saya ini sungguh-sungguh percaya pada Yesus Pak. Makanya saya suka memuji menyembah Tuhan. Saya ini percaya sama Tuhan Yesus Pak. Sungguh-sungguh percaya. Saya percaya berat sama Tuhan. Makanya saya suka mendengar firman Allah. Sorry to say, saya katakan. Sorry ya saudara ya. Kalau Anda saudara berkata saya percaya pada Yesus. Makanya saya suka ibadah hari Minggu. Rajin Pak. Saya suka menyembah Tuhan. Saya suka dengar firman. Sorry saya katakan. Suka ibadah hari Minggu, suka memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita berkata suka dengar firman. Saya katakan gini, tidak jaminan itu menjadikan kita orang yang taat. Karena orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, buktinya apa dia buktikan? Lewat ketaatan akan perintah Tuhan. Kita bisa taat gak? Kalau kita tidak taat pada Tuhan, itu cuma membuktikan kita itu nggak percaya dengan perintahnya. Kalau kita mempercayai perkataannya, kita mempercayai pribadi Tuhan, ya kita akan melakukan apapun yang menjadi perintahnya dia. Kalau kita nggak percaya, ya kita nggak taat. Kalau kita nggak taat, bukti kita nggak percaya. Sederhana.
Sesederhana itu, iya. Goalnya Tuhan kan harus sampai taat, gak cukup percaya. Buktikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya buktikan, tunjukkan, buktikan lewat ketaatan kita pada perintahnya. Satu contoh yang paling sederhana. Contoh saudara, cuman contoh boleh kan? Alkitab berkata begini, berilah maka kamu akan diberi. Itu kan firman Allah yang kita tahu. Sederhana banget. Ya sederhana. Orang yang percaya pada perintah Tuhan ini, dia akan suka memberi. Generosity-nya bagus, kemurahan hatinya. Dia suka memberi. Karena dia tahu perintah Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Lalu kenapa orang tidak bisa memberi? Sederhana jawaban saya, simple jawaban saya. Karena orang itu tidak percaya pada perkataan Tuhan. Ketidakpercayaan kita itu menunjukkan ketidaktaatan kita. Kita nggak taat pada perintahnya, menunjukkan nggak percaya kita pada perintahnya. Tapi orang yang percaya, dia akan lakukan dengan taat setiap perintahnya Tuhan. Sesederhana itu. Jadi kalau kita berkata bahwa saya percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, ya buktikanlah dengan ketaatan kita. Nah, yang saya mau coba sampaikan sama saudara pada pengajaran firman Allah ini, saya mau bicara sederhana saja, cuman satu, pentingnya ketaatan, itu saja. Saya mau tanya sama saudara, 2024 ini ada rindu gak hidupmu dipulihkan oleh Tuhan? Dan saya mau kasih tahu, kalau Anda rindu dipulihkan, cuman satu caranya, Anda harus punya ketaatan. Sebab kalau kita baca dengan cermat di sepanjang Alkitab, dari mulai kitab Kejadian nih, perjanjian lama, terus sampai perjanjian baru terakhir kitab Wahyu. Kalau Anda baca cermat, maka kita akan sama-sama menemukan bahwa orang-orang yang dipulihkan oleh Allah, umat Allah yang mengalami pemulihan campur tangan Tuhan, selalu didahului dengan namanya ketaatan. Gagal taat, gagal dipulihkan. Gagal taat, gagal mengalami mujizat. Gagal taat, gagal Anda mengalami uluran tangan berkatnya Tuhan. Jadi ternyata harga bayarnya mujizat, pemicunya pemulihan, itu adalah didahului dengan ini, ketaatan. Setiap kali kita melakukan ketaatan, itu menjadi pemicu dari Tuhan untuk kita mengalami pemulihan. Saya percaya 2024 yang sedang kita jalani saat ini, masih panjang hari kita lewati. Dengar baik-baik saudara ya. Kalau Anda ingin mengalami pemulihan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami jalan keluar, itu mesti didahului, diawali dengan namanya ketaatan. Gak cukup hanya berkata, saya sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Percaya kita harus diwujudkan, dibuktikan dengan ketaatan. Bisa taat gak pada perintah Tuhan? Karena ketaatan kita kepada setiap perintahnya itu menunjukkan kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sederhana, saya mau bicara tentang pentingnya ketaatan. Ada satu problem ketika kita bicara soal ketaatan. Ya, bahwa Anda lihat gambar ini. Kita akan bicara satu paradigma yang baru dalam hidup kita ya, tentang yang namanya ketaatan. Karena ada pola pikir yang menurut saya paradigma yang salah, persepsi yang salah tentang ketaatan, dan menurut saya pagi ini harus kita sama-sama luruskan. Paradigma apa itu? Coba Anda lihat gambar ini berikutnya. Nah, cara pandang ini mesti diluruskan. Bahkan lewat pengajaran firman Allah ini, paradigma yang salah di alam bawah sadar pikiran kita, ini mesti dihancurkan loh. Mesti dibongkar lewat firman Allah ini. Karena selama ini, lihat gambar ini ya. Disadari atau tidak, sebenarnya iblis telah berhasil membangun sebuah benteng dalam pemikiran kita manusia. Iblis berkata begini, dibangunnya benteng yang kuat. Sekuat benteng Yeriko gitu kira-kira. Iblis berkata begini dalam pikiran kita, bahwa yang namanya ketaatan itu adalah sukar dan berat. Selama ini ada menyadari atau tidak bahwa ternyata kita ini sudah ditipu sama setan. Tanpa sadar, setan itu sudah menanamkan di alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita,
dia tanam sebuah tembok yang sangat tebal, tembok yang sangat kuat. Dan dia berkata begini, taat itu sukar, taat itu berat. Taat sama Tuhan itu sulit. Bukankah ini yang ada di dalam alam bawah sadar pikiran kita, di paradigma kita. Taat itu sukar loh Pak, taat itu berat loh, taat itu sulit. Gak gampang loh kita taat sama perintah Tuhan. Kayaknya di zaman hari gini ya, mustahil kita bisa taat sama Tuhan. Gak mungkin kita bisa taat pada perintah-perintahnya. Zaman kayak gini gak mungkin deh, mustahil, berat dan sulit kita berkata untuk kita taat sama Tuhan. Dengarkan saya, tanpa sadar paradigma kita sudah ditipu sama setan. Setan sudah berhasil menanamkan begitu kuat tembok yang tebal. Sehingga selalu kita ngomong sama orang, taat itu sukar loh, taat itu sulit. Makanya gak heran, coba lihat gambar ini. Ada pernah dengar gak kata-kata seperti ini? Banyak orang Kristen di sekitar kita berkata begini, saya tahu Pak, saya harus taat. Tapi taat itu berat. Ada banyak orang konseling datang kepada saya, banyak yang berkata seperti ini. Saya pengen taat sebagai suami. Si istri gak mau kalah, saya juga pengen taat sebagai istri. Tapi taat itu berat loh Pak. Kondisinya kayak gini. Suami saya gini, bagaimana saya bisa taat? Suami gak mau kalah. Istri saya kayak gini loh keadaannya Pak. Saya udah cerita bagaimana saya bisa jadi seorang suami yang taat pada perintah Tuhan. Anda pernah gak sering mendengar orang sekitar kita berkata seperti ini? Saya tahu saya mesti taat, saya harus taat, saya ngerti kata firman. Tapi ternyata taat itu gak gampang ya. Taat itu sulit ya, taat itu berat ya. Taat itu gak mungkin kayaknya saya lakukan perintah Tuhan dalam hidup saya. Pernah dengar kata-kata seperti ini? Atau sorry saya katakan, jangan-jangan Anda sendiri, kita yang ngomong keluar dari mulut kita berkata, aduh taat berat ya, taat gak mungkin ya zaman sekarang. Mustahil ya kita bisa mentaati perintah Tuhan ya. Saya ingatkan sekali lagi, masih ingat yang saya katakan barusan? Di alam bawah sadar kita, kita sudah tertipu sama setan. Sudah berurat akar yang terlalu lama. Setan menanamkan tembok yang kuat dan besar, yang tebal di dalam pikiran kita. Sehingga sampai hari ini, detik kita dengar firman pagi ini, kita masih sering berkata, aduh taat berat ya. Taat gak mungkin ya, taat sulit ya. Pertanyaannya mari lihat, benarkah yang namanya ketaatan kepada perintah Tuhan, taat kepada Tuhan yang kasih perintah sama kita, itu ada hal yang berat, yang susah dan sulit dalam hidup kita? Apa benar sih taat itu berat? Mari kita lihat jawabannya dari firman Allah. Kalau iblis dengan tipu muslihatnya, tipu dayanya, dia tanam berakar di pikiran kita, taat itu sukar. Itu setan lah yang ngomong. Taat itu berat akan perintah Tuhan. Itu iblis yang tanam di pikiran kita. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan wahyukan kepada kita pagi ini, kiranya pengajaran rema firman Allah pagi ini membongkar tembok yang tebal, menghancurkan tembok yang tebal yang sudah dibangun sama iblis, yang begitu lama bercokol dalam pikiran kita berkata, taat itu berat, taat itu gak mungkin. Pagi ini dalam nama Yesus, oleh kuasa firman Allah dirobohkan dan dihancurkan. Mari kita lihat jawabannya firman Allah. Apa yang harus kita pahami dalam paradigma yang baru, ya, yang sungguh-sungguh kita mengerti tentang yang namanya ketaatan. Ketaatan apa betul berat sih? Mari kita lihat dari satu ayat yang sangat terkenal, yang kita mungkin juga sering membaca ayat ini, tapi penting diulang untuk menyadarkan kita apakah benar taat itu berat. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 di ayat yang ketiga. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita semua pagi ini yang ada dalam doa pagi di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, maupun yang sedang doa pagi langsung yang ada di akun Facebook Johannes Naftali, bersama-sama kita baca ayat ini ya, untuk jadi ingat-ingatan kita, supaya bentengnya setan hancur, benteng setan yang di alam bawah sadar pikiran kita dirobohkan oleh kuasa firman. Apakah betul taat itu berat? Mari lihat ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 3 bersama kita membacanya. 1, 2, dan 3.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca ulang sekali lagi supaya melandas kita memahami enak firman Allah ini. Dibilang begini sama firman, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu diterangkan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu bahwa kita orang yang mengasihi Allah menuruti perintah-perintahnya. Jelas kan saudara? Sebetulnya tanpa diterangkan pun kita udah ngerti. Jelas banget ini kalimat ayatnya. Alkitab berkata bahwa sebab inilah kasih kepada Allah. Jadi kalau ada di antara kita berkata, saya mengasihi Tuhan Pak Pendeta. Saya ini adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Saya ini sungguh-sungguh sayang mengasihi Tuhan. Alkitab katakan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Alkitab sebutkan dia akan menuruti perintah-perintahnya. Selama ini hidup kita bagaimana? Anda yang berkata saudara cinta sama Tuhan, Anda yang berkata Anda yang mengasihi Tuhan, saya percaya kalau pagi ini pun saya bertanya kepada saudara, Anda bisa chatting. Kalau saya tanya misalnya, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda semua ini mengasihi Tuhan? Kira-kira apa jawaban saudara? Jawaban kita pasti kayak Petrus, ya Tuhan, saya mengasihimu, saya mengasihi Tuhan Pak. Saya pun kalau ditanya saya akan jawab yang sama. Saya juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi ada ciri tanda orang mengasihi Tuhan. Berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Apa ciri tanda orang yang cinta mengasihi Tuhan? Alkitab katakan bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan itu menuruti, taat pada perintah-perintahnya, melakukan perintah-perintahnya. Dan dikasih keterangan di bawahnya. Perintah-perintahnya itu dikatakan apa? Tidak berat. Loh ini menarik loh. Inilah yang saya katakan paradigma yang baru yang kita mau belajar. Dan kiranya paradigma yang salah diluruskan pagi ini. Paradigma tipu daya setan yang bercokol di pikiran kita dihancurkan dan dirobohkan. Kita yang selalu berkata, aduh taat berat, melakukan perintah Tuhan sulit Pak. Tidak mungkin Pak, mustahil Pak. Kita ketemu jawabannya lewat penyingkapan rahasia firman Allah pagi ini. Alkitab berkata apa? Bahwa ternyata perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya kita bisa melakukannya. Sama dengan kita sebagai seorang bapak atau sebagai seorang mamah, seorang ibu. Saya yakin kalau Anda kasih perintah kepada anak saudara, maka perintah yang Anda berikan kepada anakmu, engkau yakin tahu pasti perintah yang kau berikan pada anak kita, anakmu pasti bisa melakukannya. Yang perintah yang Anda berikan, Anda tahu betul anakku sanggup melakukan perintah itu. Misalnya kalau anak kita umur 10 tahun, 11 tahun. Nih tolong tutupin pintu itu ya, pintu rumah ya. Bisa dia. Tolong dong ambil kacamatanya papa. Nih tolong ambilin minum papa. Dia bisa. Kita kasih perintah yang kita tahu dia sanggup. Saya yakin tidak ada di antara kita papa atau mama berkata umur 10 tahun. Tolong kamu pergi ke bank ya. Ambil uang di bank. Dia belum sanggup, belum waktunya terima perintah itu. Bahaya, bahkan gak bisa dia. Nyampe di bank. Belum udah ngerti, belum waktunya kok. Atau ada perintah-perintah yang berat. Ada perintahkan anakmu ketemu sama teman bisnismu, gak bisa. Dia kerjakan itu. Mencairkan uang saudara gak bisa. Cek dicairkan gak ngerti dia. Perintahnya belum nyampe ke sana. Saya yakin kita orang tua sebagai bapak kasih perintah sama anak kita. Yang anak kita memang sanggup dan bisa melakukannya. Sederhana kan? Apalagi bapak kita di sorga. Percaya gak bahwa kalau bapak kasih perintah, perintahnya gak berat. Jadi kalau kita berkata, aduh berat perintah Tuhan, sulit perintah Tuhan, susah perintah-perintahnya.
Itu salah loh. Itu tipu daya setan. Itu yang bercokol, berurat-akan di pikiran kita. Itu setan yang berkata, itu mesti dirobohkan. Itu tipu dayanya. Kalau kita berpikir dengan tipu daya setan, bahwa perintah Tuhan itu berat, perintah Tuhan itu sulit di pikiran kita. Ya kita sampai kapanpun, sampai kita mati pun, kita nggak akan berusaha, kita tidak pernah termotivasi iman kita untuk berjuang jadi orang Kristen yang taat. Loh iya dong, cengli kan saya ngomong sama saudara. Alasannya kuat kan. Kalau kita berpikir bercokolan di pikiran kita, hati kita, taat itu berat, taat itu sulit, taat itu gak mungkin sama perintah Tuhan. Ya sampai kapanpun kita gak termotivasi untuk berusaha, berjuang untuk kita mentaati perintah Tuhan. Tapi kita ketemu, puji Tuhan, firman Allah berkata, perintah-perintahnya Tuhan tidak berat. Mari saya coba buktikan lewat ayat-ayat yang ada, bahwa memang sesungguhnya perintah Tuhan itu tidak berat. Kita baca dengan cepat ya. Keluaran pasal 14 ini contoh yang paling sederhana yang saya sering khotbahkan sama saudara. Cerita ini sering saya sampaikan sama saudara. Kisah bangsa Israel di tepi laut Teberau. Keluaran 14 ayat 15, 16 loncat 21, 22. Saya baca dengan cepat ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa kata Tuhan? Mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Musa berseru-seru kepada Tuhan dalam bahaya di laut Teberau. Kira-kira seruannya bagaimana? Tuhan, tolong Tuhan, kami dalam bahaya. Bolehkah saya berkata kepada saudara, kata berseru-seru di sini maksudnya adalah berdoa, berteriak kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jadi kata berseru-seru itu bisa diganti dengan kata berdoa. Berteriak kepada Tuhan, meminta tolong, memohon tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini sama Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Disambung kalimat, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Loh, orang berseru berdoa kok suruh berhenti? Sekarang waktunya kamu berangkat sama umat Allah. Ini contoh buat kita. Kalau Anda punya persoalan, Anda punya jalan buntu, Anda menghadapi masalah yang besar, tiru Musa, teladani Musa, berdoalah kepada Tuhan. Tapi ingat, begitu sudah berdoa, petunjuknya datang, kehendaknya Allah ditunjukkan sama kita. Berhenti doanya, lakukanlah kehendak Tuhan. Petunjuknya itu kerjakan, perintahnya itu lakukan. Ada waktunya berdoa. Saya sedang tidak berkata tidak percaya kuasa doa. Saya percaya kuasa doa. Makanya saya nasihati saudara, kalau punya persoalan berdoalah sama Tuhan. Terbukti tertolong Musa. Begitu berdoa, Tuhan kasih petunjuk. Kehendaknya petunjuknya datang. Tuhan berkata begini petunjuknya. Katakan pada orang Israel sekarang supaya mereka berangkat. Apakah kehendak petunjuknya? 16. Dan engkau, Tuhan ngomong sama Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah, ini petunjuknya, airnya, ini perintahnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini perintahnya loh. Terus Anda lihat di ayat 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Tersibak terbelah jadi dua. Terus demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Anda lihat dalam cerita ini, berdoa, datang perintah, datang petunjuk. Saya mau tanya, apakah petunjuknya Tuhan itu berat, Musa gak bisa lakukan? Kan saya udah bilang, namanya Bapak di sorga, kasih perintah kepada anaknya, perintahnya gak berat, anaknya pasti bisa melakukan. Coba dengan cepat lihat gambar berikutnya ini, lihat gambar berikutnya, next gambar berikutnya. Apakah yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa? Musa suruh ngangkat tongkatnya. Menurut saudara, suruh mengangkat tongkat itu kira-kira Musa bisa melakukan atau tidak? Mudahlah bisa melakukan. Membelah air Musa bisa lakukan. Kalau Musa nggak bisa lakukan, tidak mungkin Tuhan kasih perintah.
Ini saya coba buktikan sama saudara. Saya sodorkan ini loh buktinya. Bahwa perintah Tuhan itu pasti tidak berat. Kita sangat mungkin, sangat bisa gitu loh. Untuk kita melakukan. Tinggal Anda punya ketaatan atau tidak. Kalau kita taat itu membuktikan kita percaya kepada perintahnya. Kalau kita nggak taat sama perintah Tuhan, nggak melakukan. Itu cuma membuktikan kita nggak sungguh-sungguh percaya pada dia. Cuman di mulut kita berkata, saya sungguh-sungguh percaya berat kepada Tuhan. Cuman di mulut. Orang percaya menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Terbukti Musa. Ingat, ada waktunya berdoa. Tapi kalau udah kasih petunjuk, lakukan dengan taat. Makanya gambar sebelumnya, saya kasih gambar. 1 ons, ada namanya Edwin Louis Cole. Pernah berkata begini, 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Doa itu penting, tapi kalau perintahnya sudah datang, petunjuknya datang, lakukan perintahnya. Sebab semua mujizat, semua jalan keluar, semua pemulihan yang terjadi di Alkitab yang dialami oleh umat Allah, Nabi Rasul, orang percaya kepada Tuhan, beriman percaya pada Tuhan, ngalami mujizat, pemulihan, jalan keluar, pertolongan. Itu selalu pemicunya didahului, diawali dengan yang namanya melakukan perintah Tuhan. Mentaati apa perintahnya, ditaati. Karena perintahnya gak berat. Semua perintahnya sangat mungkin bisa kita lakukan. Naaman itu sakit kusta dari kepala sampai kaki. Tidak ada bisa sembuhkan dia. Datang kepada Nabi Elisa. Saya potong ceritanya. Petunjuk Tuhan lewat Nabi Elisa. Hai Naaman, lewat hambanya kan, bujangnya. Tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Nanti kamu tahir, nanti kamu sembuh. Awalnya Naaman tidak mau taat, tidak mau melakukan. Ketika nyampe di rumah, para pembantunya terutama hambanya perempuan, perintahnya kan tidak berat. Cobalah lakukan apa yang dikatakan hambanya Nabi Elisa, Nabi di Israel. Lakukan, nanti Tuhan akan sembuh. Akhirnya dia coba taat. Dia melakukan perintah itu, sebetulnya bisa. Apa susahnya mandi di sungai Yordan, tenggelamkan dirinya 1 kali. Tenggelam lagi 2 kali sampai 7 kali. Bisa Naaman. Tapi untuk bisa melakukan itu butuh ketaatan. Dan ternyata gak berat kok sebetulnya. Dan lihat, ketika Naaman taat, itu menjadi satu trigger buat dia. Jadi ketaatan kita melakukan perintah Tuhan, itu menjadi trigger pemicu. Untuk apa? Mujizat Tuhan terjadi. Begitu dia persis melakukan dengan ketaatan, kesabaran, perintahnya Tuhan lewat Nabi Elisa. Ke-7 kali dia keluar dari air, kulitnya tahir, bersih seperti kulit yang bayi baru lahir. Jadi mulus kulitnya. Itu mujizat Tuhan tanpa batas kalau dia bekerja. Tetapi diawali, didahului dengan ketaatan. Firman Allah ini sederhana saya sampaikan sama saudara. Pesan pentingnya yang saya mau sampaikan adalah ketaatan itu penting loh. Dan sangat mungkin kita kerjakan. Jadi kalau 2024 Anda ingin mengalami yang namanya jalan keluar, pemulihan, lakukanlah ketaatan. Gagal taat pada perintah Tuhan, gagal ngalami pemulihan, gagal ngalami jalan keluar, gagal juga kita ngalami namanya mujizat Tuhan. Butuh ketaatan. Gak cukup hanya saya percaya sama Tuhan, buktikan dengan ketaatan saudara. Saya kasih contoh terakhir ya, dengan waktu yang masih ada sedikit. Kisah dalam Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5. Nanti tolong Anda baca saja di rumah. Sebelum tembok itu roboh, tentu Yosua berdoa pada Tuhan. Berdoanya dikasih petunjuk. Makanya kalau punya masalah berdoalah, berseru sama Tuhan. Harus saudara ya. Datang sama Tuhan. Tetapi ketika kehendaknya datang, petunjuknya datang, perintahnya datang. Bisa lewat firman Allah itu perintah datang seperti pagi ini firmannya datang. Atau Tuhan kasih perintah di hati kita. Tuhan tuh hidup loh, roh Allah dalam diri kita. Kita kadang-kala tiba-tiba seperti digerakkan sesuatu untuk melakukan. Lakukan itu. Kadang tengah malam disuruh bangun dan berdoa. Tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk memberkati seseorang, lakukanlah. Kadang perintah-perintah kehendak Allah yang
kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, lakukan saja. Tidak masuk akal, tidak ada hubungan sama pemulihan. Ya sudah, kerjakan dengan taat. Itu menjadi pemicu loh. Ketaatan kita itu menjadi awal dari sebuah mujizat besar, terobosan besar. Itu terjadi di masa depan kita. Ketaatan yang kecil mendatangkan mujizat berkat yang besar. Harga bayar mujizat itu ketaatan kok saudara. Ketika Yosua taat, datang petunjuk. Selama 1 hari kelilingi 1 kali selama 6 hari. Dan barisannya dikatakan apa? 7 imam di depan sambil bawa 7 tanduk sangkakala domba. Belakangnya imam yang pikul tabut perjanjian. Belakangnya baru tentara-tentara Israel. Nurut Yosua. Nasihat yang bisa dikerjakan kan? Bisa, mudah kok perintahnya. Keliling. Lalu ada petunjuk lagi. Hari ke-7 7 kali. Keliling 7 kali. Yang ke-7 bersorak tiup sangkakala. Nurut, roboh itu tembok. Jadi bukan sekedar bersorak memuji itu tembok roboh. Ketaatan membuat tembok yang tebal, yang mustahil dihancurkan. Kota yang tidak mungkin dikalahkan. Hari itu kalah loh. Kalah oleh apa? Oleh ketaatan. Anda mau menang? Punya ketaatan. Harga bayarnya ketaatan. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya sama perintahnya Tuhan. Buktinya apa? Anda akan melakukan dengan taat. Sederhana kok firman pagi ini. Cuman percaya dan taat. Tapi ketaatan kita itu menjadi pen-triggernya, pemicunya. Segala mujizat besar datang sama kita. Gagal taat, gagal mengalami penyediaan, pemulihan daripada Tuhan. Saya tidak akan bicara panjang lebar lagi firman Allah. Tapi saya berdoa. Anda bisa menangkap ini pewahyuan firman Allah. Harga bayar mujizat, itulah ketaatan setiap kita. Mari.